22 November 2023 menjadi hari kelam bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pucuk pimpinan KPK yang dijabat oleh Firly Bahuri terjerat kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain itu, Firly juga beberapa kali tersangkut masalah dan melanggar kode etik, seperti bertemu dan menjemput saksi yang hendak diperiksa tanpa izin pimpinan, hingga menggunakan helikopter saat kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Selain Firly, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauri Siregar, juga pernah dilaporkan lantaran diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket MotoGP di Mandalika pada 2022. Pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga anti korupsi bukan hanya dilakukan oleh para pimpinannya, melainkan sudah merambat ke tingkat pegawai. Hal ini terbukti dengan adanya puluhan pegawai KPK yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dugaan tindak pidana pungutan liar atau pungli yang terjadi di rutan KPK. Tak tanggung-tanggung, saudara, jumlah pungli mencapai 4 miliar rupiah. Skandal pungli di KPK pertama kali disampaikan oleh anggota Dewas KPK dalam konferensi pers pada 2023 yang lalu. Pelanggaran etik pungli itu disebut melibatkan kepala rutan, eks-kepala rutan, staf hingga pegawai tahanan. Berdasarkan data Dewas KPK, puluhan pegawai itu setidaknya meraup uang senilai 6,3 miliar dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Modusnya adalah dengan iming-iming fasilitas eksklusif untuk para tahanan. Para pegawai rutan KPK mematok bayaran 300.000 sampai dengan 20 juta yang disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung. Besaran uang yang diterima para tersangka juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugasnya, mulai dari 500.000 sampai 10 juta per bulan. Salah satu yang mendapat jatah bulanan 10 juta adalah Kepala Rumah Tahanan KPK, Ahmad Fauzi. Maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah. Contohnya misalnya HP untuk komunikasi. Itu contohnya. Bisa juga misalnya dalam bentuk ngecas HP dan lain-lain banyak. Mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK. Pada Februari 2024, Dewas KPK telah mengadili 90 pegawai KPK yang diduga terlibat skandal tersebut. 78 pegawai diantaranya disanksi berat, sementara 12 pegawai lainnya diserahkan ke pihak inspektorat. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hukuman yang akan diberikan KPK terhadap pegawai korup ini? Sanksi berat yang dimaksud adalah permintaan maaf. Menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, masing-masing berupa permintaan maaf secara terbuka langsung. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi 78 pegawainya yang mendapatkan sanksi etik berat dari Dewan Pengawas terkait pungli di rutan KPK. Puluhan pegawai disanksi meminta maaf secara terbuka. Dipimpin oleh Sekjen KPK, puluhan pegawai yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu menyampaikan permintaan maaf karena terbukti menerima pungli. Permintaan maaf itu disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK dan Dewas KPK. Saudara, KPK menahan 15 tersangka kasus pemerasan atau pungutan liar yang terjadi di rumah tahanan KPK. Sebulan setelahnya, Maret 2024, KPK mengumumkan telah menahan dan menetapkan 15 tersangka kasus pungli KPK. Pimpinan KPK kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya korupsi di tubuh KPK.